Udah biar aja. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan Jaksa Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang. Nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah? Nggak semuanya harus kita tanggapin. Kalau udah benar-benar hoax, ngapain? Ya. Ya udah biar aja. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Sebenarnya nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Gitu. Nggak perlu. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Diemin aja. Nanti fitnah juga hilang kok. Gitu. Ya, oke. Yuk, makasih. Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, itu tidak berapa lama, gas kun. Kalau bisa sama polisi gimana? Satu, saya fokus urus operasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Netizen, udah tahu tugas kalian? Antarkan buzzer-buzzer yang betungki itu biar nonton videonya, biar paham mereka. Jangan kata 10 tahun kemarin tuh baik-baik aja. Nggak tahu orang udah semua ada betungki, satu rumah betungki dalam kubur, betungki rata sudut. Di mana-mana jalan ku tengok rakyat Indonesia. Siapa ketua buzzer di TikTok? Ali Hamzah. Kalian kasih tahu tuh sama dia video itu. Biar orang tuh nonton semua. Biar jangan jadi biawak kering. Orang udah betungki semua, sedang baik-baik saja. Gatel. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya, Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Ya, negara kita ya di bawah kepemimpinan Mulyono dulu ya. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Denden Imanuddin Soleh, pegawai Komdiki yang terseret kasus judi online menuai perhatian karena memiliki gaya hidup hedon. Denden diketahui merupakan ketua tim penyidikan dan ahli UU ITE di Jen Aplikasi dan Informatika Komdiki. Ia dan 10 pegawai Komdiki lainnya ditangkap karena memelihara 1000 situs judi online. 1000 situs online bosku. Buset, berarti memang mereka lah yang keroknya memang. Aduh. Agar tak diblokir di Indonesia. Berdasarkan unggahan di Instagram pribadinya, Denden tampak sering bepergian ke luar negeri. Denden tampak memamerkan perjalanan wisatanya ke Amerika Serikat, Cina, hingga Jepang. Selain berwisata, Denden juga membagikan foto dan video menjalankan ibadah haji dan umroh beberapa kali. Hedonisme lainnya ditunjukkan Denden yang sering mengenakan pakaian branded dari brand Burberry yang memiliki harga jutaan rupiah. Bahkan koleksi jam tangan Denden juga tak main-main. Ia tampak mengenakan jam tangan mewah dari brand Richard Mille, Audrey Piguet, dan Rolex Daytona. Dulu itu mantan Menkominfo, kebanggaan kita semua itu selalu membanggakan kinerjanya bahwa dia sudah memblokir 1,9 juta situs judul. Dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Tapi hari ini Anda lihat berita
ada 13 update-nya, 13 orang, dan termasuk dari staf dari Menkominfo atau sekarang Menko Digi yang ketangkap polisi karena melindungi 1000 situs judul. Wadidaw, wadidaw. Dan satu situs itu 8,5 juta, teman-teman. Berarti 1 bulan dia dapat omset 8,5 miliar. Wah, pertanyaannya, apakah bosnya nggak ngerti kalau anak buahnya dapat setoran 8,5 miliar per bulan? Bahkan sekarang dia jadi menteri lagi itu bosnya. Kok aneh sih ya? Kok aneh gitu loh. Kalau menurut netizen sekalian, ini Menkominfo, mantan Menkominfo ini tahu atau tidak ini? Coba dijawab di komen deh ya. Sampai dapat penghargaan loh bos, ya. Dapat prestasi, dapat piala dia bang. Dan kemarin tuh penghargaannya itu sampai diiklankan. Ini ada nih ya kan, gue potong dulu. Iklankan nih, di detik diiklankan, masuk di YouTube, kemudian penghargaan pemberantas judul. Hari ini anak buahnya kena ya. Dan lagian pun yang kena bukan 1 orang, 13 loh, 13 banyak itu, pastilah menurut aku itu ya. Aduh, artinya apa? Dia memberantas yang 1,9 juta untuk melindungi yang 1000. Wes. Dan gue suka pemerintahan Prabowo ini. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini nih nggak pernah ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jadi yang namanya pembiaran ya, kayak contoh ketika saya dulu memberantas namanya robot trading ya teman-teman ya. Kita kan tahu bahwa aparat itu juga ada yang dapat setoran gas waspada investasi dulu ya. Kemudian Bapepti ya. Yang nggak setor ya diotak-atik, yang setor ya kayak pembiaran gitu loh. Dan ini tidak pernah sampai ditangkap sampai apa, nggak pernah ada kayak gitu. Tapi zaman Pak Prabowo itu ada. Artinya ada niat dan kemauan dari pemerintah Prabowo untuk memberantas penyakit masyarakat satu ini. Sukses selalu Ibu Mutia Hafidz ya. Semoga Menkominfo yang baru, Menkom Digi ini terus konsisten untuk memberantas, nggak cuma sekedar ini kenalan gitu ya. Semoga nggak seperti itu ya. Nah, tapi dengan perubahan ke Menkominfo yang baru menjadi Menkom Digi ini ya, di dalam otak saya itu kok selalu kepikirannya kan Menkom Digi, Menkom Dogi style gitu loh kan. Kepikirannya kok begitu kan, arahnya ke situ terus. Cari singkatan yang agak menarik gitu loh, jangan yang menyasar kayak gitu ya. Karena orang sekalian itu sama nggak ngalamin. Menkom Digi, Menkom Dogi. Ujungnya Dogi. Hal yang sama-sama saya. Bisa selalu berantas terus. Situs ada satu server kita bang. Ayo kita dengarkan ya. Yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Waduh, berarti kasih judul ya. Berarti si WordPress itu websitean gitu. Merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen. Dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkominfo, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari. Ini sistem pemblokirannya berbeda. Dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya.
Karena kalau dalam aparat penegak hukum ya, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan diblok karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah, saya ingin tahu di Kominfo ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak? Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu, Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Nah, saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki sampai hari ini. Saudara Kepala PPAT. Bukan main ya bosku, apapun dia ya, harapan kita kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Prabowo ini agar memang betul-betul lah judul-judul itu diberangus semua ya. Bukan cuma sekali ini doang, tapi tetap waspada. Ini demi kepentingan dan kepentingan masyarakat banyak ya bosku ya. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.